Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfani Fernanda, NPM 100-500-1994, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Studi Kontribusi Workplace Spirituality terhadap Employee Wellbeing pada dosen generasi milenial. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian saya itu berawal dari generasi milenial saat ini memenuhi SDM di berbagai perusahaan baik di Indonesia ataupun di dunia. Adapun Indonesia sendiri jumlahnya di tahun 2019 itu berjumlah 48 juta karyawan atau sebanyak 53%, sehingga well-being dari generasi milenial di tempat kerja menjadi suatu hal yang penting. Lalu dari survei Health of Demand di tahun 2021 kepada lebih dari 14.000 karyawan termasuk 1.000 di Indonesia menyatakan bahwa kondisi well-being karyawan Indonesia itu lebih baik dibandingkan dengan lingkup Asia dan global. Namun hasil survei ini berbeda hasilnya dengan hasil survei dari Makari di tahun 2022 kepada lebih dari 5.500 karyawan Indonesia yang menyatakan bahwa 74%-nya mengalami stres kerja, di mana stres kerja ini memiliki pengaruh negatif terhadap well-being. Artinya ketika karyawan merasakan stres kerja yang tinggi, maka mereka merasakan well-being yang rendah. Lalu hal ini juga didukung oleh kepuasan kerja dari karyawan generasi milenial yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi X dan generasi baby boomers. Ini berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti. Lalu saya juga mengambil dasar penelitian dari beberapa penelitian yang memiliki keterbatasan ataupun menyarankan untuk meneliti lebih lanjut pada dua variabel yang saya teliti di penelitian saya. Yang pertama dari Kumar tahun 2020. Hasil penelitiannya adalah workplace spirituality, job satisfaction, dan job performance memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap subjective well-being, tapi memiliki keterbatasan penelitian yaitu sampel hanya dari dosen di private engineering institusi di negara bagian Telangana dan Andhra Pradesh di India saja. Namun di Indonesia sendiri sampai saat ini masih jarang atau bahkan belum ada yang meneliti di sampelnya dosen. Lalu dari Habibian et al. Di tahun 2015 menyarankan untuk menginvestigasi hubungan antara spiritual attitude dan psychological well-being. Dan juga dari Trianto et al. Di tahun 2020 juga menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan tujuan memecahkan masalah kesejahteraan psikologis pada para milenial. Lalu saya juga melakukan prasurvei yang hasilnya sebanyak 27 responden atau total keseluruhan dari responden prasurvei saya yang berasal dari dosen generasi milenial itu menyatakan bahwa mereka semuanya memiliki SWB yang baik atau subjective well-being yang baik, namun masih banyak yang memiliki psychological well-being yang rendah karena impiannya masih belum tercapai, sedangkan untuk workplace spirituality yang mereka rasakan di tempat kerja ada dalam kondisi yang baik. Lalu sebanyak 11 dari 27 dosen milenial yang berasal dari PTS itu merasakan ketidakpuasan terhadap instansi tempatnya bekerja dikarenakan mereka merasa beberapa kebutuhan untuk kesejahteraan individunya belum tercapai dan beban kerja yang terlalu berat serta belum adanya keteraturan baku dalam manajemen SDM di kampus. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari workplace spirituality terhadap employee well-being pada dosen generasi milenial. Kegunaan penelitiannya adalah untuk memberikan informasi mengenai kontribusi dari aspek X tadi terhadap Y, lalu dapat juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Lalu kegunaan praktisnya bagi pihak perguruan tinggi swasta yang menjadi subjek saya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mempertahankan ataupun mengoptimalkan usaha dalam memelihara ataupun meningkatkan well-being dosen di kampus. Untuk tinjauan teoritisnya di sini workplace spirituality saya mengambil dari Ashmos dan Dukon di tahun 2000 yang membagi dimensinya menjadi 3, the inner life, meaningful work, dan sense of community. Dan employee well-being saya mengambil dari Page and Vela Broderick tahun 2009. Dimensinya juga dibagi 3, subjective well-being, psychological well-being, dan workplace well-being. Lalu kerangka pikirnya di sini seperti yang terlihat pada PPT. Lalu hipotesisnya adalah workplace spirituality berpengaruh signifikan terhadap employee well-being pada dosen milenial di perguruan tinggi swasta berbasis agama di Kota Bandung. Desain penelitiannya saya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain kausalitas. Populasinya adalah dosen di perguruan tinggi swasta berbasis agama di Kota Bandung dan sampelnya adalah yang merupakan generasi milenial atau lahir dalam rentang 1980 sampai 2000 atau berusia 23 sampai 43 tahun. Analisis datanya menggunakan regresi linear berganda, teknik samplingnya menggunakan convenient sampling, alat ukurnya juga dari tokoh yang sama Ashmos dan Dukon di tahun 2000 untuk workplace spirituality dan employee well-being dari Zeng et al. Di tahun 2015. Hasil dan pembahasannya
Sebanyak 58,2% dosen milenial memiliki workplace spirituality yang tinggi, lalu sebanyak 53% dosen milenial memiliki employee well-being yang tinggi, dan juga kontribusinya adalah secara simultan sebanyak 35% workplace spirituality berpengaruh terhadap employee well-being. Namun secara parsialnya hanya dimensi sense of community saja yang berpengaruh terhadap employee well-being. Kesimpulannya adalah tingkat workplace spirituality yang dirasakan oleh dosen generasi milenial di PTS berbasis agama di Kota Bandung cenderung tinggi. Begitu juga dengan tingkat employee well-being-nya ada dalam kondisi yang tinggi juga, hampir di keseluruhan setengah dari dosen milenialnya. Lalu secara simultan terdapat kontribusi yang signifikan dan positif dari workplace spirituality terhadap employee well-being. Namun hanya dimensi sense of community saja yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap employee well-being. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.